Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah ingin membuka tentang bahwa manusia, terutama manusia yang sempurna, tiada tersentuh makhluk astral. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para pemirsa semua, mari langsung saja kita masuk pada tema kita kali ini. Sebagai manusia, maka sesungguhnya kita meyakini bahwa normalnya manusia itu adalah beraura positif, dan makhluk astral ataupun alam astral adalah beraura negatif. Lalu pertanyaannya, mengapa manusia bisa terpengaruh oleh alam astral dan makhluk astral? Bukankah kedua aura tersebut saling bertolak belakang? Aura positif dan aura negatif. Dan sampai kapanpun sesungguhnya kedua sisi tersebut tidak akan bisa bertemu. Seperti contoh pada magnet, aura positif dan aura negatif, pasti mereka tidak mau bertemu. Mereka tidak mau bersama, mereka selalu berlawanan. Seperti itulah sesungguhnya aura manusia dan aura makhluk astral apapun jenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang namanya manusia adalah sangat sempurna keadaannya daripada makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Lalu di sini ternyata kenyataan tersebut kadang terbalik. Langsung saja kita masuk pada contoh kita kali ini adalah manusia yang merasakan takut. Takut terhadap makhluk halus, atau manusia yang hidupnya selalu tersentuh oleh makhluk halus. Para sahabat semua, perhatikanlah kata takut tersebut. Kata takut tersebut sesungguhnya hanya berada di alam pikiran manusia. Jadi, setiap manusia yang mengalami rasa takut sama keadaannya seperti di alam astral, yang hanya ada pada alam pikiran manusia saja. Jadi bukan alam hati atau bukan alam-alam yang lain. Jadi seperti contoh, manusia itu memiliki alam pikiran, alam hati, alam rasa atau rahasia atau perasaan, kemudian alam sukma, kemudian alam ruh, dan masih banyak lagi. Jadi di sini perlu kita yakini bahwa pikiran manusia adalah sebuah kondisi alam. Jadi ada alam ruh, ada alam hati, ada alam pikiran, ada alam rasa, ada alam ruhani, dan masih banyak yang lainnya. Dan alam pikiran tersebutlah yang mampu tersentuh oleh alam astral dan penghuninya. Maka di sini harus jelas bahwa alam astral adalah hanya ada dalam pikiran manusia saja. Dimanapun kita berada, pasti tidak akan tersentuh oleh alam astral atau makhluk astral jika hati dan pikiran kita selalu memanage jauh dari alam tersebut. Sehingga kemanapun kita berjalan, pasti tidak akan terlihat penampakan-penampakan makhluk astral ataupun sentuhan-sentuhan dari alam astral. Karena sesungguhnya penampakan itu ada hanya pada pikiran kita saja, ketakutan kita saja, kekhawatiran kita saja, keraguan kita saja, serta dikuatkan oleh sugesti kita saja. Lalu apakah bisa manusia tidak tersentuh oleh alam astral dan makhluk-makhluk astral ataupun sejenisnya? Jawabannya adalah bisa. Karena bagi yang sudah sangat meyakini bahwa kekuatan itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua tiada mampu menyentuh seseorang. Seperti sebuah penampakan
banyak sekali media-media untuk menampakkan diri mereka kepada manusia. Sebuah bau adalah salah satu media pengikat antara dua alam. Maka di situ akal seseorang sudah terekam bahwa di dalam bau yang harum adalah sesuatu yang indah dan bau yang busuk adalah sesuatu yang menjijikkan. Kemudian bau juga menunjukkan bahwa itu adalah makanan mereka. Dan kemungkinan dengan bau itu juga adalah salah satu cara untuk menampakkan diri kepada manusia, terutama bagi mereka yang belum bisa melihat gaib. Kemudian melalui pintu rasa, bahwa rasa adalah salah satu cara yang paling mudah bagi mereka untuk menampakkan dirinya kepada manusia, seperti perasaan merinding, sehingga menimbulkan rasa takut yang teramat sangat. Maka rasa dan bau-bauan itu menjadikan salah satu karakteristik yang tertanam pada otak manusia, yang akhirnya informasi tersebut menyebar ke otak-otak yang lain atau sugesti-sugesti yang lain, sehingga menjadikan sangat kuat ketakutan dan belenggu dalam pikiran manusia terhadap hal-hal yang beraura negatif. Kemudian mari kita masuk ke dalam bentuk makhluk astral. Sesungguhnya seperti apa sih bentuk makhluk astral tersebut? Sesungguhnya menurut pengetahuan kami, mereka itu tidak berbentuk apa-apa. Mereka hanya sebuah cahaya kecil yang berwarna-warni yang bertaburan di seluruh alam batin atau alam gaib. Itu adalah bentuk asli mereka. Lalu bagaimana bisa mereka berubah bentuk menjadi bermacam-macam yang tampak terlihat oleh manusia? Maka itu tidak lain adalah pikiran manusia saja. Jadi pikiran manusia yang membentuk dan menciptakan makhluk menjadi sebuah penampakan yang menakutkan. Cahaya-cahaya tersebut berubah bentuk seperti imajinasi manusia yang diwujudkan, sehingga terwujud bentuk makhluk yang menyeramkan, yang tinggi besar, ataupun bahkan cantik, atau yang lain. Perlu kita ketahui, dahulu pada saat Nabi Adam yang diturunkan dari alam ruh ke alam dunia, maka di situ belum ada yang namanya alam astral ataupun alam yang lain, karena pada saat itu yang ada hanya alam ruh dan alam dunia saja. Lalu sepeninggal beliau, manusia-manusia dan anak cucu Adam yang tidak mampu kembali ke alam ruh, maka mereka tertahan di antara keduanya, yaitu antara alam dunia dan alam ruh, sehingga terciptalah alam astral sampai saat ini. Mungkin bisa dikatakan alam parahyangan atau alam penasaran yang masih dalam kategori alam astral. Akan tetapi tidak semestinya kita meyakini hal tersebut. Para pemirsa semua, saya akan memberikan sedikit contoh seperti apakah sebetulnya kesempurnaan manusia itu. Anda pasti sudah sering melihat tukang las. Pada saat arus yang besar menghasilkan api atau sinar atau cahaya yang sangat terang sekali, yang sangat menyilaukan mata, maka lihatlah titik api tersebut yang paling terang adalah manusia. Itu adalah ibarat manusia. Lalu percikan-percikan yang terlempar itu adalah makhluk-makhluk lain selain manusia. Baik itu jin, iblis, khodam, genderuwo, mungkin apapun itu, bahkan termasuk malaikat, juga termasuk percikan-percikan tersebut. Sampai di sini
Masihkah kita kurang yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak tertulis di dalam Al-Quran, yakni tentang kesempurnaan manusia? Jikalau kita memang sudah yakin, artinya kita tidak perlu lagi untuk takut terhadap makhluk astral apapun, ataukah santet sekalipun seharusnya tidak mampu menyentuh manusia. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan melalui surat At-Tin ini juga sudah menjelaskan bahwa kesempurnaan manusia ini membawa manusia untuk mendapatkan kemuliaan tidak hanya di dunia, namun kemuliaan manusia sudah didapat dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, sampai dengan alam akhirat. Sebuah kesempurnaan yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Ini seharusnya menjadikan motivasi yang sangat bagus bagi kita seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya otak dan pikiran yang bersumber dari akal adalah kita sendiri yang mengendalikan. Ingat, akal adalah anugerah terbesar setelah iman. Jadi di dalam otak kita, mau kita penuhi dengan hal-hal negatif atau hal-hal yang positif, atau bahkan kita penuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh isi kepala kita penuhi dengan Allah. Otak kita penuhi dengan Allah, pikiran kita penuhi dengan Allah, akal kita penuhi dengan Allah, serta laku hidup kita penuhi dengan Allah. Maka sesungguhnya itu adalah kuasa dan kehendak serta keinginan kita sendiri, bukan orang lain. Sehingga kita selalu terlindungi oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak, kuasa serta keinginan kita juga. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.